Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Huda, NPM 1910631030 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman materi mata kuliah agama. Yang pertama ada materi ruang lingkup akidah akhlak. Akidah, menurut etimologi, akidah berasal dari kata akadaya, kidu, akdan, berarti ikatan, perjanjian. Disebut demikian karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Akidah menurut istilah, akidah ialah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seseorang muslim. Selanjutnya ada akhlak. Menurut etimologi, kata akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab, berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Selanjutnya ada ruang lingkup akidah. Yang pertama ada ilahiyat, dan yang kedua ada nubuat, yang ketiga ada ruhaniyat, dan yang keempat ada sam'iyat. Selanjutnya ada ruang lingkup akhlak. Yang pertama ada akhlak terhadap Allah, yang kedua ada akhlak terhadap sesama manusia, dan yang ketiga ada akhlak terhadap alam atau lingkungan. Selanjutnya ada fungsi akidah dalam Islam. Yang pertama, akidah Islam merupakan landasan seluruh ajaran Islam. Yang kedua, akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Dan yang ketiga, akidah Islam berfungsi membentuk kesolehan seseorang di dunia. Dan yang keempat, akidah Islam berfungsi untuk menetapkan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Hukum syariah Islam. Syariah. Selanjutnya masuk ke hukum syariah Islam. Syariah itu menurut bahasa artinya jalan menuju mata air, sedangkan menurut istilah syariah artinya aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur. Selanjutnya ada hukum-hukum syariah Islam. Yang pertama ada wajib, yaitu perkara yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Yang kedua ada sunnah, yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Selanjutnya ada mubah, yaitu suatu perkara yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan karena tidak diberi pahala dan tidak berdosa. Yang keempat ada makruh, yaitu suatu perkara apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dikerjakan tidak berdosa. Selanjutnya ada haram, yaitu suatu perkara yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dikerjakan akan berdosa. Tujuan dari syariat Islam, yang pertama ada memelihara kemaslahatan agama, yang kedua ada memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keturunan dan kehormatan, yang kelima atau terakhir memelihara harta benda. Selanjutnya ada materi akhlak dan ruang lingkupnya. Pengertian dari akhlak. Akhlak adalah kehendak batin yang memicu tingkah laku tanpa melalui pertimbangan baik buruknya terlebih dahulu dan menjadi kebiasaan atau sifat manusia tersebut. Adapun jenis-jenis akhlak, yang pertama itu ada akhlak al-karimah atau akhlak terpuji, dan yang kedua ada akhlak al-mazmunah atau akhlak tidak terpuji. Selanjutnya ada metode mendidik akhlak. Yang pertama ada mendidik melalui keteladanan, yang kedua ada mendidik melalui kasih sayang, dan yang ketiga ada mendidik melalui nasihat. Selanjutnya materi takwa. Pengertian takwa, kata takwa berasal dari bahasa Arab, yaitu ittaqo yattaqi ittaqoan, yang berarti takut, keinsyafan. Pengertian takwa secara lebih luas adalah memelihara diri dari ancaman siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya. Ruang lingkup takwa ada hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Selanjutnya ada ciri-ciri orang bertakwa. Yang pertama ada keimanan yang tulus dan sejati terhadap Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi-nabi. Yang kedua ada orang yang bertakwa harus menunjukkan perbuatan baik dan kedermawanan kepada manusia. Yang ketiga, orang yang bertakwa harus menjadi warga masyarakat yang baik dan berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan kemasyarakatan. Yang keempat, orang yang bertakwa harus menjadi warga masyarakat yang baik. Islam dan ilmu pengetahuan. Adab menuntut ilmu. Yang pertama ada ikhlas, kedua bersungguh-sungguh, yang ketiga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keempat mengamalkannya,
Yang kelima, berakhlak mulia. Dan yang keenam, mendakwahkannya. Kedudukan ilmu menurut Islam. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia. Di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberikan dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Selanjutnya ada materi kedudukan akal dan wahyu dalam Islam. Wahyu. Wahyu berasal dari bahasa Arab yang berarti tersembunyi dan cepat. Fungsi wahyu adalah memberi informasi bagi manusia. Kekuatan wahyu. Wahyu ada karena izin dari Allah. Yang kedua, wahyu lebih condong melalui dua mukjizat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, membuat suatu keyakinan pada diri manusia. Yang keempat, untuk memberi keyakinan yang penuh pada hati tentang adanya alam gaib. Dan yang kelima, wahyu turun melalui para ucapan nabi-nabi. Akal. Kata akal sudah menjadi kata Indonesia. Berasal dari kata Arab, yaitu al-aql. Berarti faham dan mengerti. Fungsi dari akal yaitu sebagai tolak ukur, alat kebenaran dan kebatilan. Yang kedua, sebagai alat untuk menemukan solusi ketika permasalahan datang. Dan yang ketiga, sebagai alat untuk mencerna berbagai hal dan cara tingkah laku yang benar. Kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Klasifikasi ilmu pengetahuan. Yang pertama, klasifikasi ilmu pengetahuan menurut tingkat kewajibannya, yaitu ilmu pengetahuan fardu ain dan ilmu pengetahuan fardu kifayah. Yang kedua, klasifikasi ilmu pengetahuan menurut sumbernya. Yang pertama ada sumber dari pengetahuan syariah, dan yang kedua ada sumber gairi syariah. Adab-adab dalam menuntut ilmu itu ada yang pertama ikhlas, yang kedua memohon pertolongan kepada Allah, yang ketiga bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan yang keempat mengamalkan ilmu. Hikmah dari menuntut ilmu adalah yang pertama dimudahkan jalan menuju surga, yang kedua dikaruniai rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga mendapat pahala yang terus mengalir, dan yang keempat termasuk golongan fisabilillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.